Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah fikih, Bapak Ahmadiyahul Haq, dan teman-teman cantik ganteng yang kami banggakan. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya rahmat, karunia dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam forum diskusi mata kuliah fikih ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda besar, baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang
Biar cepet. Asalkan orang tersebut tidak melewati Tanya biar tempat cepet. yang ihram. Bukan bagi penduduk masing-masing daerah ditentukan oleh jarak dan tempat. Nanti aku gini. Yang kedua adalah mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, seorang harus memulai niat ihram dari mikot yang telah ditentukan dan tidak boleh melewatinya tanpa niat ihram. Mikot ini adalah tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memulai ihram bagi orang-orang yang datang dari berbagai. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini sangat ketat dalam hal mikot. Mereka berpendapat bahwasanya seorang harus memulai ihram dari mikot yang telah ditentukan dan tidak boleh melewatinya tanpa ihram. Jika seorang melewati mikot tanpa ihram, dia harus kembali ke mikot tersebut atau membayar denda. Yang keempat adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali juga memandang bahwa seorang harus memulai niat ihram dari mikot yang telah ditentukan dan tidak boleh melewatinya tanpa ihram. Jika seorang melewati mikot tanpa ihram, dia harus kembali ke mikot tersebut untuk memulai ihram atau membayar denda. Ini sama seperti pandangan dari mazhab Syafi'i. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kelas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ihram dan larangan-larangannya. Ihram pengertiannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama memakai pakaian wajib khusus ihram, yang kedua manakala yang lain yaitu berniat untuk memulai suatu ibadah. Seperti ketika sholat rukun yang pertama yaitu takbiratul ihram. Pilih beb yang kebanyakan. Larangan dalam ihram ada 10, yaitu yang pertama memakai pakaian yang menjadi contohnya seperti gamis, jubah dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menutup kepala bagi kaum laki-laki, contohnya seperti songkok, sugan dan lain sebagainya. Yang ketiga menyisir rambut, yang keempat menyukur rambut, yang kelima Tiga itu memotong kuku, yang bagus. keenam pakai wangi-wangian, yang ketujuh membunuh binatang, yang kedelapan akad nikah, yang kesembilan berhubungan biologis, dan yang ke-10 yaitu bersentuhan kulit. Namun, bersentuhan kulit ini berbeda menurut mazhab Syafi'i dan juga Maliki. Jika mazhab Syafi'i ini dilarang bersentuhan kulit, mazhab Maliki tidak apa-apa. Sekian dari saya, terima kasih. Itu beb ini 8 juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban karena melanggar larangan ihram. Bagusan mana sama yang Pertama, Tiga. mazhab Hanafi. Dalam mazhab Gabung Hanafi, jadi satu. pelanggaran atau pelarangan ihram dibedakan Terus yang kedua ada menjadi ini. yang pertama dengan dam atau menyembelih hewan, dan yang kedua dengan Terus apa? memberi makanan atau uang kepada miskin. Untuk yang dam atau penyembelihan hewan yaitu Satu ketika pengertian itu. mencukur atau mencari rambut, yang kedua memotong berarti gini, kuku, yang ketiga memakai wangi-wangian, berapa dan kali juga yang wajib keempat bagi seorang suami muslim istri. untuk melakukan Untuk yang hijrah sedekah yakni ketika dan juga mencukur cara dan kita berlepas, berjihad kedua kesehatan memakai saat pakaian berada yang di tanah menjamin suci bagi selama laki-laki yang ibadah. ketiga menutup kepala bagi laki-laki atau wajah bagi perempuan atau perempuan, dan yang keempat menutup muka bagi wanita. Yang kedua menurut mazhab Maliki, untuk yang melaksanakan dam yaitu ketika berhubungan suami istri, yang kedua mencukur rambut, yang ketiga memotong kuku, dan juga yang keempat memakai wangi-wangian. Untuk yang membayar fidyah yakni berpuasa 3 hari atau memberi makan dengan orang miskin, yaitu ketika memakai pakaian terlarang, kedua menutup kepala atau wajah. Menurut mazhab Syafi'i, penyembelihan hewan ketika berhubungan suami istri dan mencukur rambut atau memotong kuku. Untuk sedekah atau puasa ketika membunuh binatang buruan, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang dijamin atau menutup kepala, dan berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Yang keempat, menurut mazhab Hambali, melaksanakan dam ketika berhubungan istri, mencukur rambut atau memotong kuku, dan juga memakai wangi-wangian, membayar fidyah atau puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin ketika memakai pakaian yang dijamin, menutup kepala atau wajah, Dijelaskan dan dari 4 membunuh lagi binatang ada. buruan. Dan sifat-sifatnya haji. Sifat-sifat haji ini ada 9, yaitu yang pertama berjihad, artinya bersih dari aturan di luar manasik haji sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Yang kedua Dan taubat, jelaskan menurut jelaskan kan gitu kan sudah dan paling bawah sendiri kan yang ketiga paling bawah sendiri. yakni semua rangkaian ibadah haji harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Rasulullah. Yang keempat iktibar, yakni apa yang diberikan oleh Rasulullah
Jelaskan menurut pandangan empat mazhab. Jelaskan pandangan menurut Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. tidak terlalu banyak. Untuk teman-teman yang insya Allah akan menjadi guru, calon ustaz dan ustazah, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai kajian dan umrah ini, kami persilahkan untuk bertanya. Lanjut dah biar cepet, biar nyari mereka. Coba, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nabila Risalatul Farda, akhiran NIM 49. Saya izin bertanya, berapa kali wajib bagi seorang muslim untuk melakukan haji dalam hidupnya? Dan apa hukumnya jika seseorang tidak mampu melakukan ibadah haji meskipun telah memenuhi syarat-syaratnya? Jelaskan pandangan menurut empat mazhab. keren. Kasih ini. Bagaimana hukum orang yang mampu berhaji tapi tidak berhaji? Kan haji itu wajib bagi yang mampu berhaji. Bagaimana hukumnya jika seorang tidak mampu menunaikan rukun haji seperti bawahnya kayak di Mekah itu lagi sakit, otomatis kan ada yang tidak mengikuti apa salah satu rukun itu bagaimana? Agoya. Niat mau jadi apa? Kat. Tadi niat aku mau jadi apa? Kat. Niat aku dah. Ganti peran deh ya bu. Ganti peran deh. Gak bagus ya. Gak masuk. Izin bagus ya.
pojok background. Mohon perhatiannya ya teman-teman. Menjawab punya kamu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Banyak Ila. Pertanyaan bagi Banyak Ila adalah berapa kali wajib bagi seorang muslim untuk melakukan haji dalam hidupnya dan apa hukumnya jika seorang tidak mampu melakukan ibadah haji meskipun telah memenuhi syarat-syaratnya. Jelaskan pandangan menurut empat mazhab. Nah, wajibnya seorang melaksanakan ibadah haji, apalagi kita sebagai seorang muslim itu wajibnya itu sekali seumur hidup. Untuk bisa 2 kali 3 kali itu ya nggak apa-apa, yang penting sekali seumur hidup itu apalagi dia mampu itu wajib. Nah, ini tuh didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ini berarti haji itu wajib untuk 1 kali seumur hidup. Terus untuk pandangan 4 mazhabnya itu, yang pertama itu menurut mazhab Hanafi ya. Itu mazhab Hanafi itu menekankan bahwa haji itu wajib dilakukan sekali seumur hidup jika syarat-syaratnya terpenuhi. Lalu juga mazhab Hanafi berpendapat jika seorang mampu tetapi menunda-nunda tanpa alasan yang sah, ia berdosa dan berdampak buruk pada agamanya. Yang kedua itu mazhab Maliki, yaitu menganggap haji itu wajib segera untuk dilakukan bagi yang mampu. Artinya jika seorang mampu dia harus segera melakukannya tanpa menunda-nunda. Kalau dia menunda-nunda itu berarti dia berdosa. Lalu yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini sama dengan mazhab Maliki. Haji wajib segera untuk dilakukan bagi yang mampu. Yang keempat itu mazhab Hambali, menekankan bahwa kewajiban haji adalah segera untuk dilakukan oleh yang mampu. Sama. Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu sama. Kalau dilakukan jika ada yang mampu, kalau menunda-nunda itu berarti dia dosa. Tidak boleh. Terima kasih. Mas Diaman, Berarti kamu tidak boleh memilih mobil besok. tadi kan pertanyaannya hampir sama ya dengan yang bilang. Yaitu kalau misalnya udah mampu tapi nggak segera melaksanakan ya berarti dosa. Jadi harus segera dilaksanakan karena haji itu wajib hukumnya bagi yang mampu. Kok bisa nyetrum ya sama omongannya kita yang tadi tuh ya Beb? Yang umrah haji. Orang ya awalnya. Pas kita ngomongin itu ya. Paling kita emang disuruh haji. Amin. Yang pojok. Hah? Yang pojok gak diskusi. Tidak dianggap. Rukun ini adalah bagian inti yang harus dilaksanakan untuk sahnya haji. Jika satu rukun tidak dilakukan, haji tidak akan sah.
ada, udah aku lihat gini. Sekian